Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cica Amelia, NIM 20040010039. Kelas Ekonomi Syariah 3B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang ekonomi Islam, ekonomi mikro Islam. Yang pertama yaitu konsumsi dalam ekonomi Islam. Dan yang kedua yaitu konsep produksi dalam ekonomi Islam. Baik, materi pertama yaitu konsumsi dalam ekonomi Islam. Apa sih pengertian konsumsi Islam itu? Konsumsi Islam adalah suatu bentuk perilaku ekonomi yang asasi dalam kehidupan manusia. Setiap makhluk pasti melakukan aktivitas konsumsi termasuk manusia. Pengertian konsumsi dalam ilmu ekonomi tidak sama dengan konsumsi dalam kehidupan sehari-hari yang diartikan dengan perilaku makan dan minum. Dalam ekonomi, konsumsi adalah setiap perilaku seseorang untuk menggunakan dan memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Konsumsi merupakan satu dari 3 pokok ekonomi selain produksi dan distribusi. Konsumsi secara umum dimaknai sebagai tindakan untuk mengurangi atau menghabiskan guna ekonomi suatu benda, seperti memakan makanan, memakai baju, mengendarai sepeda motor, menempati rumah, dan lain-lainnya. Dalam berkonsumsi, seseorang atau rumah tangga cenderung untuk memaksimumkan daya guna atau utilitinya. Bagian B yaitu urgensi konsumsi dalam Islam. Konsumsi adalah suatu bentuk perilaku ekonomi yang asasi dalam kehidupan manusia. Setiap manusia pasti melakukan aktivitas konsumsi, termasuk manusia. Pengertian konsumsi dalam ilmu ekonomi tidak sama dengan istilah konsumsi dalam kehidupan sehari-hari yang diartikan dengan perilaku memakan dan minum. Dalam ilmu ekonomi, konsumsi adalah setiap perilaku seseorang untuk menggunakan dan memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan manusia tidak akan mampu untuk menguraikan kewajiban atau ruhiyah atau spiritual dan melia atau material tanpa terpenuhinya kebutuhan primer setiap seperti makan, tempat tinggal maupun keamanan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan elemen kehidupan manusia, akan tetapi presentasi kebutuhan yang dimiliki oleh manusia sangat beragam. Terkadang muncul tindakan ekstrim dalam mengakses kehidupan. Ada sebagian orang yang sangat berlebihan dalam memenuhi kebutuhannya sehingga timbul sifat berlebih-lebihan atau israf. Sebaliknya, kita dapatkan sifat kikir dalam memenuhinya, baik untuk dirinya ataupun keluarganya. Umar bin Khattab di masa kekhalifaannya memberikan perhatian penting terhadap konsumsi. Di antaranya yang pertama, Umar RA sangat antusias dalam memenuhi tingkat konsumsi yang layak bagi setiap rakyatnya. Contohnya, untuk itu banyak jumlahnya, di antaranya ketika Umar RA pergi ke Syam dan beliau mengetahui konsumsi sebagian orang miskin yang kebutuhannya dasarnya tidak mencukupi, maka beliau memerintahkan untuk memintakan kadar makanan dan mencukupi yang diberikan kepada setiap di antara mereka, setiap lainnya. Di antara bukti lain juga menunjukkan perhatian Umar RA untuk komisi dan bahwa upaya-upaya beliau dalam pengembangan ekonomi difokuskan dalam memerangi masalah kemiskinan dan memenuhi kebutuhan yang dasarnya dibagi umat. Yang kedua, Umar berpendapat bahwa seorang muslim bertanggung jawab dalam memenuhi tingkat konsumsi yang layak
bagi keluarganya dan mengingkari orang-orang yang mengabaikan hal-hal tersebut. Salah satu contohnya adalah ketika beliau melihat anak perempuan yang jatuh bangun karena pingsan keluarganya. Ketika beliau diberitahu bahwa anak perempuan tersebut putri Abdullah bin Umar, maka beliau berkata pada Abdullah, "Berjalanlah di muka bumi untuk mencukupi keluargamu dan carilah untuk putrimu apa yang dicari oleh orang-orang untuk putri mereka." Yang ketiga yaitu Umar tidak memperkenankan keengganannya mengkonsumsi hal yang mengubah tingkat menghayakan diri meskipun untuk tujuan ibadah. Di antara rakyat tentang sikap tegas beliau dalam hal tersebut, bahwa Abu Umar Asy-Syaibani berkata, mereka berada di sisi Umar bin Khattab. Ketika memakan dibawakan kepadanya seseorang diberi dari kaum menjatuhkan diri, maka Umar berkata, maka dia. Mereka menjawab, dia berpuasa. Maka Umar berkata, puasa apa? Mereka menjawab, puasa sepanjang tahun. Maka Umar mengetuk kepala orang tersebut dengan tongkat yang di bawahnya seraya berkata, makanlah wahai Dahri, makanlah wahai Dahri. Riwayat Abdur Razak dalam musnadnya. Referensi seorang muslim akan sangat jauh berbeda dengan referensi orang non-muslim dan seterusnya. Karena itu, ada 3 unsur dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam berkonsumsi, yaitu rasionalitas, kebebasan ekonomi, dan utility. Bagian C yaitu dasar-dasar dan prinsip konsumsi dalam Islam. Salah satu pakar ekonomi muslim, Muhammad Abdul Mannan, menawarkan 5 prinsip konsumsi dalam Islam. Di antaranya, yang pertama yaitu keadilan yang mengandung pengertian bahwa dalam berkonsumsi tidak boleh menimbulkan ikan baik bagi individu yang bersangkutan maupun bagi orang lain. Prinsip yang kedua yaitu membersihkan, mengandung makna yang sempit dalam luas. Prinsip ketiga yaitu mengandung tersebut sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan, karena hal ini merupakan pangkal dari kerusakan dan kehancuran baik bagi individu maupun masyarakat. Prinsip keempat yaitu kemurahan hati, mengandung makna tindakan konsumsi seorang harus bersifat ikhlas dan bukan dipaksakan, serta mempertimbangkan aspek sosial seperti pemberian sedekah. Yang kelima yaitu aspek moralitas, mengandung bahwa arti perilaku konsumsi muslim harus tetap tunduk pada norma-norma yang berlaku dalam Islam yang tercermin baik sebelum, sewaktu, dan sesudah konsumsi. Materi yang kedua yaitu konsep produksi dalam ekonomi Islam. Produksi dalam ekonomi Islam. Kegiatan produksi dalam perspektif ekonomi Islam adalah terkait dengan manusia dan ekspansinya dalam aktivitas ekonomi tersebut merupakan kegiatan menciptakan kelayakan dan memanfaatkan sumber alam oleh manusia. Berproduksi lazim diartikan menciptakan nilai barang atau membawa nilai terhadap suatu produk, barang, dan jasa yang diproduksi. Itulah harus hanya diperbolehkan mempergantungkan, yaitu yakni halal dan baik. Menurut Islam, Muhammad Aslam Hanif 2010, tujuan produksi dalam perspektif fikih ekonomi Khalifah Umar bin Khattab adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu merealisasikan keuntungan eksepsional. Mungkin merealisasikan keuntungan eksepsional ketika berproduksi bukan sekedar memproduksi, tapi produksi melainkan harus betul-betul memperhatikan realisasi keuntungan. Namun demikian tujuan tersebut berada dengan paham kapasitas yang berusaha meraih keuntungan sebesar mungkin. Yang kedua yaitu merealisasikan kecukupan individu dan keluarga. Seorang muslim wajib
melakukan aktivitas dan dapat merealisasikan kecukupannya orang yang menjadi kewajiban nafkahnya. Yang ketiga yaitu tidak mengandalkan orang lain. Umar RA bersabda, gimana cara diajarkan dalam Islam tidak membenarkan atau membolehkan seseorang yang mampu bekerja untuk mengadahkan tangannya pada orang lain yang meminta-minta dan menyerukan kaum muslimin untuk bersandar kepada diri mereka sendiri, tidak mengharapkan apa yang di tangan orang lain. Yang keempat itu melindungi harta dan mengembangkannya. Harta memiliki peranan besar dalam Islam sebab dengan harta dunia dan agama dapat ditegakkan. Tanpa harta seseorang bisa saja tidak istiqomah dalam agamanya serta tidak tenang dalam kehidupannya. Yang kelima yaitu mengeksploitasi sumber-sumber ekonomi dan mempersiapkan untuk dimanfaatkan. Yang keenam yaitu membahaskan dari ketujuan ekonomi. Yang ketujuh yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan produksi dalam Islam pada dasarnya adalah untuk menciptakan maslahah yang optimum bagi manusia secara keseluruhan sehingga akan dicapai falah yang merupakan tujuan akhir dari kegiatan ekonomi sekaligus tujuan hidup manusia. Falah itu sendiri adalah kemuliaan hidup di dunia dan akhirat yang akan memberikan kebahagiaan hakiki bagi manusia. Prinsip produksi dalam ekonomi Islam yang berkaitan dengan maqasid al-syariah antara lain yang pertama yaitu kegiatan produksi harus dilandasi nilai-nilai Islam dan sebagai dengan maqasid al-syariah tidak memproduksi barang atau jasa yang bertentangan dengan penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang kedua yaitu prioritas produksi harus sesuai dengan prioritas kebutuhan yaitu kerukiat, hayat, dan tashiniyat. Yang ketiga yaitu kegiatan produksi harus memperhatikan aspek keadilan sosial, zakat, sedekah, infak, dan wakaf. Yang keempat yaitu mengolah sumber daya alam secara optimal, tidak boros, tidak berlebihan, serta tidak merusak lingkungan. Yang kelima yaitu distribusi keuntungan dan yang adil antara pemilik dan pengelola, manajemen, dan buruh atau Ika Yunia Fauzia dan Abdullah Qadir Riyadi. Dalam istilah ekonomi, produksi merupakan suatu siklus kegiatan-kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi dalam jangka waktu tertentu. Terdapat beberapa faktor sebagai alat produksi yaitu yang pertama, faktor alam atau tanah. Faktor alam adalah faktor dasar dalam produksi. Alam yang bermaksud di sini adalah bumi dan segala isinya, baik yang ada di atas permukaan bumi maupun yang terkandung di dalam bumi itu sendiri. Dalam produksi, semua itu dikategorikan sebagai sumber alam yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran umat manusia menurut Zaid Azzaad Marton 2004. Faktor kedua yaitu faktor tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan faktor pendaya guna dari faktor produksi sebelumnya, yakni faktor alam. Tenaga kerja juga merupakan aset bagi keberhasilan suatu perusahaan karena kesuksesan suatu produksi terletak pada kinerja sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Yang ketiga yaitu faktor modal atau kapital. Modal merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu produksi. Oleh karena itu,
Oleh karenanya, tanpa modal produsen tidak dapat menghasilkan barang atau jasa. Modal adalah sejumlah daya beli atau yang dapat menciptakan daya yang dipergunakan untuk suatu proses produksi. Tanpa modal maka tidak dapat berproduksi dan membangun, menurut Mukhtar Effendi. Yang keempat itu faktor manajemen. Manajemen di sini merupakan ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu menurut Melayu SPH Sibuhan 2004. Itulah tadi 2 materi yang dapat saya jelaskan tentang mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.